Berjumpa lagi dengan saya Wilman Pasaribu dan kali ini saya akan berbagi tentang rapot kesehatan atau rapot gizi hasil pemantauan status gizi. Jadi teman-teman sekalian ataupun Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk tenaga kesehatan, baik itu gizi, ya terkhusus gizi ini adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan hasil penimbangan setiap bulannya kepada masyarakat. Karena memang beberapa masyarakat pengen tahu hasilnya dan ini adalah dari hasil penimbangan bulanan yang terinput di aplikasi Sigisi Kesga. Baik, langsung saja. Jadi teman-teman di sini saya akan sampaikan bahwa ada bentuk rapot. Jadi rapot di sini mungkin teman-teman bisa mungkin membuat nama puskesmasnya ya. Nama puskesmasnya kalau saya kan kerjanya di Puskesmas Bontang Barat. Jadi nanti silakan teman-teman mungkin punya logonya dipasang di sini, logo pemerintahnya, ini logo puskesmas dan inovasi ini memang saya buat yaitu mata hati, yaitu informasi seputar status gizi balita. Nah, di sini terdapat ada bulan penimbangan, berat badan, tinggi badan, status berat badan dengan usia, kemudian status tinggi badan dengan usia, status berat badan dengan tinggi badan, kenaikan berat badan, KPSP-nya, kemudian rekomendasi yang ada. Nah, di atasnya ini ada nik anak, nama anak, dan asal posyandunya. Dan di sini jelas bahwa terdapat bulannya dan ada keterangan di bawah bahwa N itu berat badan naik, T berat badan tidak naik, O bulan lalu tidak timbang, bulan ini timbang, dan pagar N garis A itu tidak melakukan penimbangan dan hasil perhitungan status gizi ini berbasis pencatatan di EPPGM. Nah, cara menginputnya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu, kita ada master datanya. Nah, master datanya ini, silahkan teman-teman status gizinya ataupun hasil penimbangannya, teman-teman input semua di sini. Teman-teman input semua di sini termasuk nicknya. Nah, ini ada saya contoh nick 1 2 3 4 5 atas nama Ali Mekarsari, berat badan, tinggi badan, berat badan usia menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan tinggal, naik berat badan dan KPSP. Kemudian lanjut di atasnya itu Februari ya, Februari, kemudian di Maret, selanjutnya sampai April sampai dengan Desember. Nah, teman-teman di sini tinggal menginput, silakan ambil dari si gizinya, tinggal mengcopy ke sini. Nah, akhirnya ketika teman-teman sudah mengcopy dari hasil EPPGM, menyesuaikan dengan ini isinya berat badannya apa, akhirnya teman-teman bisa mengirim linknya ini kepada masyarakat, biar masyarakat itu tahu. Contoh, kita lihat nick nama anaknya di sini. Kita akan isi nicknya 1 2 3 4 5. Kita enter. Nah, keluar langsung otomatis nama anaknya Ali, asal posyandunya Mekarsari. Dan ini langsung sama. Coba kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 Ali Mekarsari ya. Sama ya, Ali Mekarsari. Dan keluar berat badannya 5,7, 6,1, 61,3, hasil berat badannya normal, tinggi badannya normal, status berat badan tinggi badan normal, gizi baik, dan ada rekomendasi. Ya, ada rekomendasi. Dan posisinya juga bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya ya. Dan seterusnya, jadi bisa dilihat bahwa inovasi ini bisa langsung dikirim. Jadi kalau di saya akan kirim linknya ini. Jadi kita basisnya harus sama nick anaknya. Contoh, kalau misalnya kita hanya misalnya nicknya 1, 2, 3 karena tidak ada di basis data di masternya, ya tidak akan kelihatan. Nah, contoh kayak nick saya ini adalah di 1 2 3 4 5 6 7 8, posisi saya di Melati, tinggal ditulis di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, enter. Nah, loh, Andi ya. Andi. Oh, saya ada double. Oh, double. Nah, kalau double dia akan pasti ngambil yang satu. Berarti kita tambahin. Kita tambahin 9. 9. Coba kita lihat, tambahin di sini 9. Nah, Wilman yang keluar. Ya, jadi Wilman yang keluar. Jadi kalau misalnya
NIK-nya double, berarti yang paling duluan adalah yang paling akan. Tapi kan tidak mungkin NIK itu double. Jadi, kalau dipastikan NIK, jadi ketika kita mengirim linknya, orang tuanya wajib tahu NIK-nya, ya, NIK-nya. Jadi ketahuan di sini bahwa 10,2, 77,8, normal, berat badannya dengan usia normal, tinggi badannya normal, kemudian status berat badan, tinggi badannya gizi baik, kenaikan berat badannya tidak naik, KSP-nya tidak ada kan, maka daripada itu langsung diarahkan konsultasi dengan puskesmas. Nah, di sini kita lihat kenapa dia di bulan selanjutnya tidak datang, karena di sebelum-sebelumnya dia tidak datang. Nah, ini kan contoh nih, Februari. Nah, double kan? Coba kasih 9, tambahin 9. Coba kita lihat kembali ke rapot mata hati. Nah, muncul langsung otomatis hasil berat badan. Jadi ketika misalnya teman-teman petugas gizi nih, petugas gizi ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa hasil penimbangannya berat badan anaknya langsung ketahuan bagaimana normal atau tidak. Jadi ada manfaatnya. Memang masyarakat mau timbang berat badannya, tinggi badannya, tapi kadang-kadang masyarakat belum memahami. Nah, kali ini dengan adanya inovasi mata hati ini, teman-teman petugas puskesmas bisa memberikan rapot kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses, memudahkan mengetahui. Oh, ternyata anak saya harus konsultasi dengan puskesmas. Kemudian anak saya tetap memantau perkembangan dan pertumbuhan. Jadi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk berinteraksi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya datang timbang, tetapi ketika kita menginput di aplikasi Sigisga sekarang, hasilnya apa, bulannya apa, nanti teman-teman tinggal di akhir bulan, tanggal 25, kalau memang misalnya posyandu sudah selesai, tinggal menarik data, tinggal menginput. Tidak masalah, ini beda ya, ini contoh ya, ini beda nih. Beda Ali, Budi, Bagus, Andi, Wilman. Nah, di sini beda. Bagus, Andi, Wilman, Ali. Tidak masalah. Otomatis dia akan menyesuaikan. Menyesuaikan ini contoh tadi kan Wilman kan posisinya 10,2. Kemudian di sini Wilmannya 16. Nah, coba kita lihat di rapotnya. Nah, 10,16. Jadi tidak masalah. Jadi teman-teman tinggal copy dari Sigisga, tempel, sesuaikan. NIK-nya harus benar. Jadi ketika teman-teman mengirim linknya ini kepada masyarakat, akan keluar hasil rapotnya bahwa oh, anak saya selama 1 tahun ternyata ada kenaikan. Oh, dia tidak timbang. Oh, dia harus konsultasi dengan puskesmas. Oh, dia tetap memantau pertumbuhan. Jadi memudahkan kita untuk bisa berinteraksi. Jadi sekali lagi ini sangat bagus teman-teman puskesmas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika menginginkan rapot ini bisa menghubungi saya lewat DM Instagram di Wilman Pasaribu ya, jadi bisa langsung ke DM saja. Namun ya pasti ada sesuatu ataupun ada yang harus kita diskusikan jika nanti di WA ya. Dan ini sangat membantu teman-teman untuk bisa memudahkan kita memberikan akses kepada masyarakat hasil penimbangan balita kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini sangat bermanfaat. Kita datang, masyarakat datang ke balita datang timbang, pengukuran, dan kita menyampaikan, kita input di EPPGM atau Sigisga. Setelah itu kita masukkan dalam aplikasi ini. Memang aplikasinya sangat sederhana, dan lalu kirim link ini kepada masyarakat biar masyarakat mengakses dengan mengisi nik anaknya ya. Nik anak saya kasih contoh lagi nih, misalnya Bagus 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita lihat. Coba kita berarti 1 2 4 5 6 7. Kita hapus. Langsung keluarnya Bagus dan asal posyandu Anjelir. Jadi ketahuan ya, dia langsung ini Bagus nih ya. Semuanya normal. Tetap memantau pertumbuhan berat badan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung ke Instagram saya, DM saya di Wilman Pasaribu ya. Semoga bermanfaat dan ayo semangat terus untuk melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih bagus, dan Indonesia
sehat. Itu saja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir ataupun menyaksikan video ini. Jika teman-teman tertarik, boleh tekan loncengnya dan ikutin ataupun subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Selamat bertemu lagi dan salam sehat.